Rancangan Peraturan Daerah atau Perda Kawasan Tanpa Rokok KTR akhirnya disahkan dan pengesahan itu dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya Kawasan Tanpa Rokok. Yang dimaksud adalah kantor atau gedung, baik swasta atau kantor pemerintahan. Selain itu, tempat ibadah, area bermain anak, mal, rumah sakit, dan sarana kesehatan juga ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Setiap orang yang melanggar akan dikenai denda Rp250.000. Sementara apabila perusahaan swasta dan instansi pemerintahan tidak memasang tanda atau logo larangan merokok akan diberi sanksi berupa denda Rp50 juta. Lalu setelah disahkannya peraturan tersebut, apakah akan efektif dalam penerapannya nanti di masyarakat? Pemirsa, kembali lagi dalam dialog khusus. Kali ini kita akan menindaklanjuti jika sebelumnya episode sebelumnya kita sudah membahas tentang Raperda. Dan kali ini sudah diparipurnakan dan saya tidak sendiri akan membahasnya. Tema kita kali ini adalah pengesahan Raperda KTR menjadi Perda KTR. Saya tidak sendiri, kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Tobacco Control Support Center, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, pengurus daerah Jawa Timur dan juga dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER, Ibu Sri Widati. Selamat datang Ibu, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Dan pemirsa, beliau ini adalah salah satu penggagas dan juga yang membuat naskah akademik tentang lahirnya Perda KTR ini. Beliau juga bersatu dengan para ikatan-ikatan lain, asosiasi lain juga membuat digagasnya untuk Perda ini dapat segera disahkan. Kita langsung tertuju ke beliau, Bu Sri Widati. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai sudah diparipurnakannya sejak pertanggal 4 April 2019 kemarin ya Bu? Betul ya Bu ya? Betul. Ya. Bagaimana tanggapannya Bu? Ya, saya pribadi dan juga organisasi yang mewakili TCSC IAKMI dan juga FKM UNER dan semua pendukung yang selama ini mensupport baik eksekutif maupun legislatif, kami sangat berterima kasih kepada DPRD yang sudah mau mengesahkan mau memparipurnakan dan mengesahkan Perda ini. Kita juga berterima kasih kepada pemerintah Kota Surabaya yang juga sudah memiliki itikat baik dan mendukung untuk Perda ini ada di Surabaya. Karena seperti kita tahu bahwa Perda ini memang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat Surabaya begitu, supaya masyarakat Surabaya hidup lebih sehat gitu, kualitas hidupnya menjadi meningkat, kesehatannya juga meningkat. Jadi kami sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih sekali kepada semua pihak yang turut serta mendukung lahirnya Perda KTR di Surabaya. Mendukung lahirnya penuh. Iya, betul. Berangkat dari kegelisahan itu ya Bu ya, kecenderungan akan suasana atau asap rokok yang memang ada di Surabaya ini sudah memang trennya menanjak ya. Iya. Dan ini yang menjadi gagasan mengapa hari ini dilakukan, memberikan saran kepada DPRD. Salah satunya adalah kondisinya memang sudah semakin parah, ditambah apa lagi Bu? Jadi kalau sebetulnya Surabaya itu tahun 2008 kan sudah punya Perda KTR nomor 5 tahun 2008. Nah itu Perda KTR dan KTM. Nah Perda ini kan lahir sebelum Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Jadi lahirnya Perda KTR KTM di Surabaya itu lebih dulu daripada Undang-Undang Kesehatan. Sehingga ketika muncul Undang-Undang Kesehatan yang tahun 2009 itu isinya itu menjadi ada yang tidak sesuai. Iya, karena di Undang-Undang Kesehatan ini seharusnya itu tempat itu KTR, tidak ada kata KTM. Kawasan terbatas merokok itu tidak ada. Sebentar, harus dibedakan ya. Kawasan tanpa rokok, sementara yang di Perda 2008 kawasan, itu ada KTM. Kawasan tanpa terbatas merokok. Betul. Jadi seharusnya tidak ada. Nah itu diperkuat dengan PP 109 tahun 2012. Itu juga lahirnya kan duluan Perda kita yang Surabaya. Jadi akhirnya kan menjadi tidak sesuai. Nah itu secara undang-undang tidak boleh ya. Jadi peraturan tidak sesuai dengan aturannya di atasnya itu kan tidak boleh. Jadi kan harus direvisi atau diamandemen kan begitu. Nah jadi dasarnya kenapa waktu itu kita menginisiasi supaya direvisi karena memang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di atasnya. Hierarki di atasnya. Betul. Kemudian juga melihat fakta di lapangan, sebetulnya kan target RPJMN kita itu perokok itu seharusnya semakin turun. Semakin turun. Iya, seharusnya 5,9% target kita begitu. Dari 5,9%.
Dari Riskesda sebelumnya itu kan sudah 6, sekian. Loh, lah sekarang kok bukannya turun tambah naik gitu loh, hampir 9%. Loh, ini gimana gitu kan. Berarti ada sesuatu yang kita harus lakukan supaya target dari negara kita atau target kesehatan kita itu kan tercapai begitu. Nah, kita kan melihat bahwa kenapa gitu? Kenapa ini tidak tercapai? Ada beberapa faktor sih, ada beberapa variabel ya. Mungkin memang pengetahuan masyarakat kurang, mungkin sehingga tidak tahu. Kemudian hal ini juga belum kita atur secara ketat seperti peraturan yang ada. Karena itu kemudian kita menginisiasi supaya dilahirkan amandemen Perda KTR ini, gitu. Jadi ruhnya atau spiritnya adalah mengedukasi masyarakat supaya masyarakat mengerti apa yang harus dilakukan atau bagaimana. Jadi masyarakat itu supaya mengerti bahwa peraturan ini itu bukan untuk melarang orang merokok, bukan. Ya, jadi orang merokok tetap bisa merokok, tetapi diatur tempatnya. Tetapi diatur tempatnya. Asumsinya gini, saya membacanya beberapa dari penggagas ini juga tidak semudah itu ya, memakan waktu lama dan juga sempat terhenti, kemudian berlanjut hingga akhirnya sekarang disahkan. Kalau menemui kendalanya dari asumsi dari pihak yang menolak, juga ada beberapa yang mempunyai argumen begini, jika ini dilanjutkan fasilitasnya belum ada. Kita memaksakan toh yang di belakang dulu, yang perda yang itu aja belum maksimal. Kenapa kita merubahnya? Bagaimana Ibu menanggapi ini? Iya, justru karena itu. Jadi begini, memang kita menginisiasi atau mendampingi ini, kami itu dari tahun 2014, kita meminta supaya perda yang 2008 itu direvisi, disesuaikan undang-undang yang di atasnya. Nah, itu sempat mau dibahas waktu itu tahun 2017. 2017. Iya, sama DPRD. Tapi ternyata nggak tahu bagaimana gitu ya, itu di-grounded kan nggak jadi gitu ya. Kemudian kita inisiasi lagi untuk dibahas kembali. Baru kemudian dibahas 2018 akhir, 2019 ini paripurna. Nah, waktu itu kita meminta ini di amandemen atau direvisi itu juga karena karena kita juga mengevaluasi yang Perda 2008 itu. Kenapa kok itu menjadi tidak efektif? Jadi yang kawasan terbatas merokok itu kan dikenakan kepada public place atau tempat umum dan tempat kerja. Nah, di tempat umum atau di tempat kerja di Perda 2008 itu dibunyikan begini. Jadi diwajibkan untuk membuat tempat khusus untuk merokok. Tempat khusus untuk merokok. Dan tempat khusus untuk merokok ini ada bunyi begini. Harus ada absorbernya, kemudian itu ruangan yang tertutup dan lain sebagainya. Nah, itu kalau diimplementasikan itu kenyataannya justru memperberat. Maaf saya potong. Kalau diberatkan di titik beratnya di situ ya, harus ada tempatnya memfasilitasi spot-spot itu yang tadi di Perda 2008 itu. Apa bedanya dengan sekarang? Di sekarang kan juga malah kan ada bunyinya tadi seperti saya baca di awal, jika pemerintahan atau yang berkewenangan, yang bertanggung jawab untuk memberikan spot itu tidak memberikan tempat untuk fasilitas merokok, juga dikenai hukuman, juga dikenai sanksi. Apa bedanya? Membedakan dengan Perda 2008? Nah, bedanya di sini. Jadi kalau di 2008 itu kan dibunyikan harus ada penghisap udara. Nah, itu kan mahal harganya. Ya, jadi tempat kerja, tempat umum itu kan harus mengeluarkan biaya lebih untuk itu. Setidaknya 5 juta lah untuk itu. Itu cukup berat untuk tempat kerja yang kecil. Oke lah, kalau mall yang besar mungkin mereka tidak keberatan. Nah, kalau yang sekarang itu bunyinya, jadi kita kan ada 8 yang menjadi KTR. Ya, 8, kemudian yang 5 tadi sudah Mas Yonas sebutkan. Yang 3 ini tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan dengan perwali. Nah, yang 3 ini di dalam pasal-pasalnya itu dibunyikan bahwa bisa diwajibkan untuk membuat tempat khusus merokok bagi area atau kawasan atau tempat yang masih mengizinkan aktivitas merokok. Jadi kalau tidak lagi mengizinkan aktivitas merokok, dia tidak punya kewajiban untuk itu. Oh gini, saya membacanya berarti ini kan perdanya mengatur tentang seluruh daerah Surabaya tentunya kan. Tapi ada pengecualian untuk kantor, tempat kerja tadi seperti yang sudah disebutkan tempat kerja. Berarti di tempat kerja pun ada peraturan perusahaan. Jika peraturan perusahaan membolehkan mereka merokok sementara perdanya tidak boleh, apakah masih bisa dikhususkan? Tidak. Jadi di bunyi perdanya itu ya,
Itu ada bunyi pasalnya itu yang mengatakan bahwa semua adalah KTR, kecuali yang 3 tempat ini juga KTR. Nah 3 tempat ini kalau masih membolehkan aktivitas merokok, maka diwajibkan untuk membuat tempat untuk khusus merokok. Oh begitu. Tapi ya. kalau misalnya saya yang punya kantor nih, saya tidak mengizinkan ada aktivitas merokok di kantor saya tidak punya kewajiban untuk membuat tempat khusus merokok. Ya. Membebaskan, tidak harus melarang, tapi dengan konsekuensi menyediakan tempatnya jika tidak mewajibkan untuk melarang. Nah, terus ada catatannya. Jadi di pasal selanjutnya bunyinya tempatnya itu tidak seperti di pasal di tahun 2008. Tempatnya itu yang penting adalah terpisah dari gedung utama, dari area utama, jauh dari lalu lalang orang, terhubung langsung dengan udara bebas. Ya. Jadi tidak perlu membuat satu ruangan khusus. Misalnya di bawah pohon boleh, tinggal ditulisi aja tempat khusus untuk merokok. Oh gitu. Tapi dia terpisah dari gedung utama, ya. terpisah dari aktivitas utama. Baik. Tidak dekat dengan orang lalu lalang. Tidak dekat orang lalu lalang. Jadi orang tidak punya tempat-tempat ini tidak punya kewajiban harus seperti apa atau harus ruangan khusus yang itu ada penghisap udaranya. Dan yang ini ada di Perda 2008, perlunya direvisi untuk ditekankan lebih fleksibel dan lebih ramah terhadap lingkungan. Ramah lingkungan, tidak memberatkan. Baik, tahan dulu, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, Bu Wit. Dan juga pemirsa, kita masih mengundang dari anggota Pansus, Sekretaris Pansus yang juga menggodok tentang Perda KTR ini hingga sampai disahkannya. Nantikan di segmen berikutnya, tetap di Dialog Khusus. Gak kerasa. Dalam 4 tahun terakhir, kita telah berhasil menjaga stabilitas harga bahan pokok dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Ke depan kita akan meluncurkan kartu sembako murah agar rakyat lebih mudah mendapatkan bahan pangan murah. Kartu sembako murah, bahan pokok terjangkau, ibu-ibu tidak perlu galau. Optimis Indonesia maju. Betina dipenuhi oleh telur dan warna kulit mereka yang terang menunjukkan kesiapan mereka dalam memilih pasangan hidup. Kini ikan salmon jantan tidak perlu melawan arus, tapi mereka membutuhkan rahang yang kuat dalam bertarung. Sementara para predator dapat datang dari laut maupun udara, ombak sendiri adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Zona terendah yang terkena pasang kadang dinamai hold fast habitat. Ananta dibawa ke kampung halamannya, apa betul? Ananta mempunyai ilmu hitam Banaspati, Mbak? Iblis Banaspati akan menjadi lebih kuat sewaktu bulan purnama. Bokap lo tuh udah bunuh sahabat gue sama keluarganya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dengan tema Paripurna Pengesahan Raperda KTR menjadi Perda KTR. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di segmen sebelumnya, kita kedatangan dari anggota DPRD, tepatnya Sekretaris Pansusnya langsung, Raperda KTR Rokok. Ada Bu Kusnul, ya, Kusnul dari anggota DPRD Kota Surabaya. Terima kasih Bu sudah hadir bersama dengan kami. Ya, terkait dengan raperdanya tersebut, Bu Kusnul, bisa dijelaskan Bu historisnya hingga sampai akhirnya digedok dan disahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama ini perda ini sudah pernah dimasukkan di tahun 2017 insya Allah, 2017. Pada saat itu memang masih banyak debatable, walaupun tetap dalam proses pembahasannya kita memanggil semua stakeholder yang turut andil dan berperan aktif ketika perda ini nanti akan dilaksanakan, termasuk dari perhotelan, kemudian restoran, dan fasilitas publik lainnya. Tetapi pada akhirnya adalah kita membaca
Perda ini, perda lama ya, ini perda 5 tahun 2008 masih kita nilai efektif, sehingga perda itu dikembalikan ke pemerintah kota untuk dilakukan kajian lebih mendalam, dan kemudian bisa kita representasikan dan kita harapkan bersama dengan menampung seluruh masukan dari kita semua anggota Pansus, berikut juga stakeholder yang kita undang pada rapat-rapat di tingkatan Pansus. Tahun 2018 dimasukkan kembali. 2018 ini menurut saya sampai sekarang, maaf 2019 ya, di bulan Februari akhir kayaknya. Saya agak lupa karena saking banyaknya perda dan banyaknya raperda, dan menurut saya ini prosesnya agak panjang, tetapi tetap tidak mengurangi konten dari semangat kita bahwa kita ini melihat bahwa ada aturan yang baru, kemudian juga masyarakat kita juga butuh perlindungan, utamanya untuk udara yang sehat, kemudian prevalensi perokok remaja juga semakin meningkat dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi karena anggota Pansus itu adalah berbeda-beda dengan kebijakan fraksi masing-masing, karenanya pada akhirnya juga semua harus menyampaikan pendapat akhirnya pada rapat paripurna. Sehingga kita dengarkan semua, karena paripurna kemarin rapat bersifat terbuka sehingga semuanya bisa melihat dan mendengar apa sebenarnya pendapat akhir masing-masing partai ya, yang menugaskan anggotanya duduk di Pansus guna menyampaikan akhirnya bagaimana sih sikap partai atau fraksi masing-masing. Berarti ini terhitung, kalau boleh saya tanya ke Bu Gusnul, sudah memakan waktu berapa lama proses ini hingga akhirnya disahkan? Ini satu kali raperda itu adalah 60 hari kerja. 60 hari kerja. Dan ini sudah diperpanjang sehingga ada tambahan sekitar 30 hari kerja. Itu lamanya adalah berada di provinsi. Karena membutuhkan fasilitasi gubernur, dan karena yang difasilitasi oleh gubernur itu banyak sekali raperdanya, sehingga memang antrian gitu. Jadi menunggu antrian itu baru kemudian difasilitasi dan kemudian diturunkan ke kami. Namun sebelum itu kami melakukan konsultasi juga ke provinsi berkaitan dengan pro kontra dari perda ini, gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra, hukum alam saya kira, dan semuanya kita tampung dan kita dengarkan bersama. Gitu. Nah, tadi sempat disebutkan dari Pemprov Jawa Timur juga ya, merekomendasikan juga hingga akhirnya ini sudah disahkan, namun belum punya nomor, betul ya Bu ya? Belum punya nomor dan belum bisa dieksekusi nih. Bagaimana? Untuk kita dari DPRD Kota Surabaya sendiri merekomendasikan untuk sesegera mungkin dari wali kotanya sendiri, perwalinya juga dibuatkan, punya rekomendasi berapa lama atau menekankan untuk estimasinya? Kalau kita membaca kita cantumkan di perda memang 2 bulan setelah diundangkan. Kenapa? Karena ya ini kalau kita melihat sekalipun fraksi kami itu meminta pemerintah kota untuk meninjau kembali dengan beberapa alasan, tetapi sebenarnya adalah di situ juga sudah dicantumkan kan bahwa ini perwali itu mohon diterbitkan 2 bulan setelah diundangkan. Tetapi memang kenapa 2 bulan? Karena akhir masa jabatan Ibu Wali Kota juga tinggal menghitung bulan dan melihat semangatnya dari pemerintah kota untuk menangani dan melindungi anak-anak dan sebagainya. Saya kira ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah sepenuhnya. Saya juga perlu sampaikan pada publik juga ketika kemudian saya juga diminta memberikan pendapatnya, kenapa kemudian fraksi kami meminta pemerintah kota untuk meninjau ulang perda ini dalam rangka revisi ya. Saya kira ketika perda ini nanti akan direvisi, ketika perda ini direvisi itu kami meminta infrastrukturnya sudah siap. Jadi kita membaca. Sejauh ini bagaimana? Ibu melihatnya belum siap? Belum siap. Ataupun siap dengan persentase berapa? Sehingga kok dirasa belum seharusnya sekarang? Saya mengatakan, kami mengatakan, dan berikut juga yang data yang kita terima, kami katakan
pemerintah kota belum siap. Gitu ya. Kenapa belum siap? Karena contoh ya, pada waktu itu sudah di tempat kami, di kantor kami ada ruang merokok. Tetapi kita apa memang ruang merokok seperti ini, seperti orang yang kemudian ini dia merokok maka dia harus di tempat khusus dan seperti ada diskriminasi begitu menurut informasi. Tapi sekali lagi bahwa semangat untuk meningkatkan derajat kesehatan kita sepakat. Tetapi sekali lagi perda ini adalah mengatur seluruh lapisan masyarakat Surabaya, karenanya jangan sampai kemudian kita membaca hanya dari sudut sebelah. Betul. Gitu. Jadi yang tidak merokok juga dilindungi, pun yang merokok juga dilindungi. Saya setuju karena memang setiap produk hukum selalu punya ada pro kontranya. Sebelumnya sebelum ke Bu Widati lagi, saya coba tanyakan sekali lagi. Pansus ini mengalami begitu panjang masa pembuatannya sehingga akhirnya disahkan. Sebetulnya apa yang letaknya itu dari Perda yang lama 2008 hingga sekarang? Itu titik-titik mana yang menjadi fokus dari pansus itu, Bu Kusnul? Kalau 2008 ya, sebenarnya kalau 2008 dan kemudian sekarang itu sebenarnya tidak jauh beda ya. Tetapi hanya penambahan lokasi. Penambahan tempat yang kemudian itu diatur. Tapi kita ini semuanya adalah dalam rangka bagian dari pemerintahan ya. Jadi DPRD dan pemerintah kota itu memang semangatnya itu sama-sama membuat Surabaya ini juga menampung seluruh bentuk kondisi masyarakat Surabaya dengan tidak kemudian kita membaca bahwa ini adalah hak asasi manusia dan sebagainya seperti yang disampaikan teman-teman provinsi kepada kami gitu. Jadi titiknya adalah berkaitan satu ketegasan pemerintah kota terhadap penegakan perda. Yang kedua bagaimana sih kemudian partisipasi publik terhadap perda ini ketika nanti akan disahkan. Kita belum membaca itu. Karena masyarakat kayaknya juga nampaknya ya mungkin sebagian besar juga acuh tak acuh. Mungkin sebagian kecil juga peduli karenanya memang kita ini harus semangat yang sama. Tapi lagi-lagi ini kondisi masyarakat Surabaya. Jangan sampai kemudian gara-gara perda yang kemudian tidak mencantumkan hak ya dari warga kota Surabaya, kemudian di samping dia sudah melaksanakan kewajibannya sebagai warga kota, namun ada hak yang kemudian dibatasi dan itu akhirnya menjadi terganggu hak asasi manusia betul. Kalau Bu Sri Widati sendiri melihat dari Perda yang 2008 itu sudah eksekusi dan kombinasi dari eksekutif dan legislatifnya, terutama eksekutifnya selaku eksekutornya itu sudah memadai. Di samping tadi Bu Kusnul juga bilang fasilitasnya di Perda 2008 sudah mendukung atau belum sehingga optimisme itu muncul 2019. Tapi tahan dulu Bu ya. Kita akan usai jeda pariwara berikut tetap di Dialog Khusus. Kenyamanan mereka tidak sanggup berpisah. Mereka tidak bisa hidup tanpa yang lain. Iya, pasti. Ada cara untuk membebaskan diriku dari kesedihan ini. Aku harus mencari cara itu. Aku harus menemukannya. Temukan pangeran secepat mungkin. Carilah pangeran yang mulia. Carilah dia. Bahkan perang. Kenyamanan melangkah dalam ruang terletak pada karpet. Kebebasan memilih karpet yang tepat hanya ada di Albarkat. Karena Albarkat, satu-satunya pusat karpet berkualitas terlengkap di Surabaya dan 6 kota besar lainnya di Indonesia. Albarkat memiliki koleksi karpet untuk berbagai kebutuhan. Di antaranya, karpet rajutan tangan terbuat dari bahan sutra dan wol dari Pakistan, Iran, Afghanistan, Kashmir, Turki, dan Rusia. Karpet buatan mesin dari Turki, Mesir, dan Iran. Karpet roll masjid berbagai ukuran dan juga pilihan.
Karpet meteran untuk kebutuhan kantor, hotel, dan juga rumah tersedia dalam berbagai style mulai dari klasik hingga minimalis. Albarkat Karpet, terbaik dan terlengkap. Segera kunjungi Albarkat Karpet di Jalan Kramat Gantung nomor 16 Surabaya dan dapatkan diskon hingga 30%. Terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus dengan tema Raperda KTR Rokok yang sudah disahkan menjadi Perda KTR. Dan saat ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelum tutup segmen di segmen kedua, saya sudah tanyakan ke Bu Sri Widati terkait dengan implementasi. Bagaimana eksekusinya? Apakah pada 2008 ini dirasa masih kurang efektif sehingga perlu yang 2019 ini? Bagaimana Bu? Ya, jadi untuk Perda KTR yang 2008, KTR dan KTM, selama ini kan kami juga mendampingi, mendampingi pemerintah Kota Surabaya untuk implementasinya, penegakannya. Jadi setiap sebulan sekali itu sebetulnya Dinkes, Dinas Kesehatan bersama beberapa unsur seperti perguruan tinggi, seperti UNER, kemudian Stikes dan beberapa unsur yang lain itu turun ke lapangan untuk kita sidak ke tempat-tempat yang memang terkena di perda tersebut. Begitu. Jadi kita lihat kemudian kita buat checklistnya. Kebetulan dari Kemenkes itu sebetulnya sudah ada checklistnya, ada 8 kriteria. Misalnya apakah ada asbak di situ, apakah ada puntung rokok, apakah ada penanda dilarang merokok, apakah ada tempat khusus untuk merokok, untuk ruang kerja, untuk tempat kerja dan public place. Dan ini konteksnya wajib ya? Yang 2008 ini wajib. Wajib ya? Iya. Berarti kalau wajib ini punya konsekuensi hukumnya, sanksi ada waktu itu? Iya, jadi waktu itu kan bunyinya sanksinya 1 teguran lisan. Kalau teguran lisan tidak digubris, berikutnya kan bulan berikutnya kita sidak lagi tuh. Kita kasih teguran tertulis. Kalau teguran tertulis tidak digubris lagi, baru masuk yang sanksi-sanksi itu. Artinya saya membacanya begini. Polisinya ini dalam tanda kutip pengawasnya adalah Sidak itu sendiri. Iya, betul. Oh, jadi begitu. itu ditetapkan dengan SK Wali Kota waktu itu. Begitu. Jadi ada surat keputusannya, siapa-siapanya, organisasinya apa yang itu berwenang ada. ya. Iya, betul. Satgasnya. Jadi ada beberapa unsur Satpol PP dan teman-teman itu. Nah, itu jadi kita punya laporannya setiap bulan Januari berapa compliance-nya ya, kepatuhannya Februari, Maret, April. Nah, kita lihat memang naik. Gitu ya, jadi semakin naik compliance-nya. Karena begini, kita lihat masyarakat Surabaya ini sangat baik ya, maksudnya begini, ketika mereka bulan ini didapati tidak comply, tidak patuh, misalnya tidak ada penanda dilarang merokok, kita tegur lisan kan, bulan depannya itu sudah dipasang gitu loh. Jadi tidak perlu lagi sampai ke denda, sampai ke tidak perlu, karena kan ditegur lisan aja sudah mau, gitu. Ada yang tegur lisan nggak mau dikasih teguran tertulis, bulan depannya sudah comply, jadi tidak perlu dilanjutkan sampai ke yang pidana-pidana itu. Betul. Nggak perlu, karena kan sebetulnya pidana karena tindakan terakhir ya. Iya, karena kan itu ada stepnya seperti itu. Dan compliance-nya atau kepatuhannya itu semakin bulan memang semakin naik. Semakin naik ini berarti membacanya baik ya? Semakin baik, begitu. Nah, justru karena kita di lapangan, jadi kita tahu bahwa ternyata diwajibkan untuk membuat tempat khusus merokok dengan kriteria harus ada absorber, harus ada ini, itu memberatkan. Itu keluhan yang dari lapangan. Justru karena itu kenapa kemudian di dalam Perda yang ini, yang kita revisi ini, yang 2019 ini, kita minta tidak dibunyikan begitu. Nah, itu sesuai dengan PP yang ada di atasnya. Jadi tidak dibunyikan harus ada absorber, harus ada AC, nggak dibunyikan seperti itu. Yang dalam tanda kutip itu memberatkan dari si yang pemilik tempat. Pembuat itunya juga ya? Iya, si pembuat fasilitasnya kan, itu. Iya, dia kan harus membuat fasilitas khusus. Misalnya kalau tempatnya itu sudah sempit, masih harus membuat ruangan khusus untuk itu. Mengeluarkan anggaran lagi harus kriteria yang seperti apa. Dan kalau ada yang sudah sempat survei juga anggarannya tidak sedikit ya, itu ya? Nggak sedikit, lumayan. Nah, makanya di Perda yang 2019 ini kita bunyikan diwajibkan jika masih mengizinkan aktivitas merokok di tempat itu. Jadi kalau sudah tidak mengizinkan ya kan tidak perlu. Beda dengan yang 2008 kan mengizinkan nggak mengizinkan harus ada fasilitas itu. Jadi kan memberatkan.
Kemudian di yang 2019 ini tidak dibunyikan harus ada absolser, harus ada, enggak perlu. Pokoknya itu terpisah dari gedung utama atau dari aktivitas utama dan terhubung langsung dengan udara bebas. Terhubung dengan udara bebas. Iya. Jika itu mewajibkan untuk melarang ya, untuk melarang maka harus disediakan fasilitas seperti itu. Kalau masih mengizinkan. Oh, masih mengizinkan, sorry. Ya, masih mengizinkan, maka harus ada fasilitas tersebut. Misalnya saya punya restoran, saya tidak mengizinkan ada yang merokok. Padahal sebetulnya saya bisa aja mengizinkan, masih ada. Tapi karena saya tidak mengizinkan, maka saya tidak punya kewajiban untuk menyediakan itu. Maksudnya begitu. Ya, tadi sempat disinggung di segmen kedua oleh Bu Gusnul tentang hak asasi ini. Iya, hak asasi. Bagaimana membacanya Bu Sriwidari? Iya. Jadi sebetulnya yang namanya hak asasi itu kan untuk yang melindungi manusia, begitu ya. Nah ini selama ini kan yang terjadi adalah perokok itu ketika dia merokok, asapnya itu kan dibagi kepada orang sekitar. Berbeda dengan kalau minum kopi misalnya, atau fast food ya. Kalau fast food minum kopi itu kan untuk dirinya sendiri, orang sekitar itu tidak dibagi. Nah tapi kalau merokok itu asapnya kan kemana-mana. Kalau dianalogikan dengan asap kendaraan bagaimana, Bu? Ya itu nanti ada aturan gitu ya. Iya. Jangan di sini. Iya. Nah jadi maksudnya adalah para perokok itu boleh merokok, tetapi baiklah tidak mengakibatkan kepada orang sekitar yang tidak merokok. Jadi boleh merokok gitu ya, boleh. Tetapi tolong tidak memberi efek kepada orang di sekitarnya. Jadi kalau merokok ya untuk dirinya sendiri. Caranya bagaimana? Di tempat yang disediakan khusus untuk merokok, di mana tempat itu memang sudah jauh dari lalu lalang orang. Maksudnya itu begitu. Jadi sebetulnya haknya tetap dilindungi untuk merokok. Iya. Dan sebetulnya semangat dari Perda ini tuh edukasi kepada masyarakat. Jadi supaya anak-anak kecil gitu ya, kemudian siswa-siswi, pelajar itu tidak terbiasa melihat orang merokok. Selama ini kan di depannya orang merokok, kiri kanan orang merokok, seolah-olah itu seperti minum air putih, hal yang biasa. Tetapi dengan diatur seperti ini, kita berharap generasi mendatang itu menjadi tahu bahwa itu tuh bukan satu hal yang biasa. Jadi kita menyelamatkan generasi berikutnya. Maksudnya begitu. Terlepas dari nanti eksekusinya bagaimana, kita harapkan eksekusinya sesuai dengan harapan kita ya. Harapan kita, masyarakat Surabaya agar Surabaya ini lebih lagi bisa terbebas dari asap rokok yang juga merugikan banyak masyarakat. Kita tidak berdua saja, bertiga. Kita juga kedatangan dari Aliansi Masyarakat Korban Rokok Indonesia. Ada Pak Nanang Sutrisno. Selamat datang Pak Nanang. Terima kasih Pak Nanang sudah menyempatkan waktunya bersama kami. Pak Nanang, apa yang membuat mendasari sehingga dibuatnya aliansi ini, Pak? Jadi kan namanya saja masyarakat korban rokok. Jadi masyarakat korban rokok ini ada yang korban rokok pasif, ada yang aktif. Tapi yang menjadi titik poin kita itu adalah para perokok pasif. Artinya mereka yang tidak merokok dan menjadi korban rokok. Dan ini banyak. Dilihat dari data, ini banyak sekali mereka yang menjadi korban rokok tetapi tidak banyak terekspos. Nah, contoh ada anggota kami namanya Mbak Ike itu, dia bekerja di sebuah restoran. Ya, sempat kita undang di episode sebelumnya. Di mana restoran itu memperbolehkan karyawannya merokok. Nah, dalam waktu yang beberapa lama kemudian, ternyata dia dideteksi mengidap penyakit kanker pita suara, sehingga akhirnya pita suaranya diputus dan dia tidak bisa bicara. Dia sedikit pun tidak pernah merokok. Dia adalah korban perokok dan bisa dikatakan sebagai perokok pasif. Fenomena ini seperti fenomena gunung es, artinya banyak yang mengalami seperti itu, dan celakanya itu mereka ini kan tidak pernah dilakukan otopsi. Bahkan kalau bisa dikatakan sebetulnya banyak juga orang yang mengalami seperti ini tapi tidak pernah dilakukan penyelidikan atas itu. Nah, terkait dengan hal itu, berarti dengan disahkannya sekarang Perda yang baru, meskipun belum ada nomornya, bagaimana tanggapannya? Jadi harapan kami ini sederhana, ingin melindungi warga masyarakat, utamanya anak-anak, supaya tidak menjadi korban rokok seperti Mbak Ike.
Ya. Yang satu hal yang ingin kami sampaikan adalah begini, Surabaya itu adalah kota layak anak. Ya. Sangat ironis sekali kalau Surabaya dikatakan kota layak anak, kota ramah anak, tetapi anak tidak terlindungi oleh itu. Makanya kita mendorong agar pemerintah kota ini juga memikirkan itu. Ya. Banyak sekali tempat-tempat yang luput dari upaya perlindungan itu, sehingga kita ini perlu melakukan mengingatkan kembali kepada pemerintah kota terhadap bahaya rokok terutamanya bagi anak-anak. Contoh saja ya. Kita lihat di Car Free Day. Car Free Day itu sebetulnya apa? Bebas dari asap kendaraan. Lah, asap kendaraannya bebas, tapi asap rokoknya tidak bebas, kan percuma untuk itu. Makanya ini perlu menjadi satu kajian dan ini menjadi satu kawasan-kawasan yang mumpung dilakukan revisi perda, ini juga diikutkan. Ya. Nah, harapan kami supaya ini loh, pemerintah kota tidak lupa bahwa pemerintah kota ini, kota Surabaya disebut sebagai menyandang, lebih tepatnya menyandang kota layak anak, kota ramah anak, tetapi kok luput gitu loh. Kok luput dari upaya itu. Dan artinya perda yang sekarang disahkan ini, sudah mewakili kekhawatiran itu dan bisa diharapkan menanggulangi. Jadi gini, setidaknya melalui momentum ini, kita ini kan berharap agar semua pihak terkait, apakah itu pemerintah kota, DPRD, warga masyarakat, dan semuanya, itu kembali kepada satu kenyataan bahwa kita ini kota layak anak, kota ramah anak, dimanapun juga warga Surabaya, anak-anak itu aman, termasuk dari asap rokok itu tadi. Ya. Jadi artinya sekarang sudah setuju ya Pak ya, dengan adanya perda yang baru? Jadi saya itu sebetulnya menaruh apresiasi kepada seluruh anggota DPRD. Jadi kalau teman PDI ini kan ternyata berpikirnya jauh ke depan. Perangkatnya harus disiapkan dulu. Baik, kita sebelum lanjut Pak, kita harus jeda berikut. Di segmen berikutnya kita harus jeda dengan masih banyak pertanyaan. Ini pemirsa, di antaranya bagaimana jika nantinya pelanggar-pelanggar, jika nantinya bagaimana dendanya dieksekusi, bagaimana jika kantor-kantor melanggar, sanksinya bagaimana, dan bagaimana siapa yang akan mengawasi, polisinya siapa. Kita akan membahasnya usai jeda berikut, tetaplah di Dialog Khusus. Dalam 4 tahun terakhir, kita telah berhasil menjaga stabilitas harga bahan pokok dan juga meningkatkan daya beli masyarakat. Ke depan, kita akan meluncurkan kartu sembako murah agar rakyat lebih mudah mendapatkan bahan pangan murah. Kartu sembako murah, bahan pokok terjangkau, ibu-ibu tidak perlu galau. Optimis Indonesia maju. Nah pemirsa, kali ini Inspirasi Gaya akan mengajak Anda jalan-jalan ke kawasan Malioboro untuk berburu tas etnik. Meski berbahan natural, namun model-model tas ini sangat menarik dan pas untuk digunakan dalam berbagai kesempatan baik formal ataupun non-formal. Meski dijual di kaki lima Malioboro, kualitas dari tas-tas berbahan natural dan etnik ini Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus hari ini. Kita masih dengan 4 narasumber yang punya kompeten masing-masing. Kita kembali ke Bu Kusnul. Saya mau menanyakan ini terkait dengan bagaimana Bu dendanya di situ disampaikan, kisarannya berapa dan bagaimana eksekusinya. Terlepas nanti tunggu perwalinya, terlepas nanti tunggu nomornya, dan bagaimana nanti pembayarannya atau dari perusahaan atau pihak yang pemerintah atau pihak pemerintah atau swasta yang tidak memasang tanda atau logo dan sanksi dan sebagainya. Bisa dijelaskan Bu ke pemirsa? Jadi sebenarnya tadi sebenarnya kami juga sampaikan dalam PA fraksi yang kami sampaikan pada rapat paripurna pekan lalu, memang dari 7 fraksi itu memang 1 fraksi yang menyampaikan dan berharap untuk ditinjau kembali. Ya. Sebenarnya sekali lagi bahwa
kami masih berfokus bagaimana kemudian semua masyarakat kita terlindungi dengan baik, gitu. Jangan sampai kemudian anak-anak kita, remaja kita, kemudian warga kita lainnya itu juga ada hak-haknya yang kemudian juga merasa terganggu. Walaupun memang perda ini sejatinya tidak melarang tapi mengatur, begitu tadi yang kita dengar. Menarik kemudian yang disampaikan bahwa ada istilah edukasi. Edukasi ini butuh waktu. Long life education, jadi butuh waktu yang tidak sebentar. Karenanya pada saat konsultasi pun ke pemerintah provinsi itu salah satu dari pejabat yang menerima kami itu juga waktu itu dia bercerita live begitu di radio, kemudian ada yang on air menyampaikan bahwa kenapa begitu, nanti itu melanggar hak asasi manusia dan sebagainya dan sebagainya. Alangkah bijak kami melihat perda ini sebenarnya cukup bagus, tidak ada alasan sebenarnya secara kontekstual. Tetapi alangkah bijak kemudian kita siapkan dulu infrastrukturnya. Sekalipun saya kira itu anggarannya tidak sedikit, tapi ada upaya pemerintah untuk melindungi warganya yang merokok. Ya, apakah ini orang Surabaya ini kan kadang-kadang ya suka menggoda begitu, dilarang merokok malah merokok. Kenapa tidak kita fasilitasi sekalian, sekalipun itu mungkin dalam proses. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau tadi disampaikan ini sudah ada perda yang baru, ada denda dan sebagainya. Itu nanti mekanismenya memang ada di Perwali. Tapi sekali lagi kita kalau mau serius, kita serius, sangat serius. Kita ini juga berharap misalnya ada pejabat pemerintah gitu juga turut menjadi jurkam, jurkam untuk kampanye anti rokok, kampanye anti begini begitu. Seperti semangatnya ketika semangat bagaimana pahlawan ekonomi dan sebagainya. Gitu. Jadi kita ini setali tiga uang supaya tidak nanggung gitu. Karena memang jujur pembiayaan dalam pembahasan setiap perda itu tidak murah. Karenanya kalau kita serius, kita akan serius juga. Maka kemudian tadi Bu Widati menyampaikan bahwa beliau ini adalah yang selama ini mendampingi pemerintah kota. Jelas kita harus sampaikan jujur, kita juga terima data berapa sih yang kemudian selama kurun waktu itu ada yang melanggar, ada yang tidak. Pernah nggak sih mereka atau kita ini negur pejabat kita? Pejabat kita ini mencontoh loh, jadi contoh, tidak hanya kemudian warga kita. Orang akan mencontoh pejabatnya, orang pejabatnya aja ngerokoknya sembarangan. Kenapa kemudian Pak, mohon maaf kalau merokok di sana ya, gitu kan? Jadi kan lebih elok gitu, lebih santun gitu. Jadi ada hak-hak, ada kemudian perlindungan, ada keamanan dan kenyamanan yang semua kemudian kita jaga betul. Karena ini warga Surabaya dengan kemajemukannya. Gitu. Jadi kalau masalah tadi Pak Mas Yones menanyakan bagaimana Bu dendanya, ya denda nanti tentu akan ada, karena tadi saya nyampaikan ada satgas, apakah itu juga diberi wewenang untuk kemudian menegur bahkan kemudian memberi seperti kalau sepeda motor ketilang itu ya surat harus membayar ke Kasda atau bagaimana saya tidak tahu, karena satgas itu pun juga dinaungi surat keputusan dari wali kota. Betul. Makanya nanti kita tunggu teknisnya, perwalinya akan berbunyi apa. Tetap saya memberikan garis besar secara keseluruhan dengan benang merah bahwa jangan kemudian warga kita yang merokok itu menjadi warga yang bersalah. Kemudian tertuduh tidak turut serta, tidak patuh pada pemerintah, jangan. Karena ini proses edukasi, berilah kita semua warga kita yang merokok itu waktu, ya bagaimana kemudian Bu dengan kondisi seperti ini. Tetap butuh partisipasi publik, karenanya kita semua mendorong kalau ini dinyatakan dan baik, mari kita dukung. Kalau memang butuh waktu, ya mohon juga dipahami. Gitu. Karena biarpun bagaimanapun juga peraturan perundang-undangan yang melaksanakan adalah eksekutif ya. Betul. Terkait dengan begitu. Lalu bagaimana Bu dengan sosialisasinya? Begitu nanti setelah perdanya disahkan, benar-benar sudah punya nomor dan sudah punya badan perwalinya.
Rencana sosialisasinya bagaimana? Jadi begini Mas Yonas, sebenarnya jauh sebelum perda ini dibahas, kami mendapatkan data bahwa pemerintah kota itu sudah melakukan sosialisasi sebenarnya. Sekaligus meminta masukan ya. Kalau nggak salah waktu itu di salah satu gedung milik pemerintah begitu di Surabaya mana begitu saya lupa di itu. Tapi kami ada datanya berapa dari organisasi perangkat daerah kita yang hadir, kemudian siapa dari pengusaha restoran kita yang datang, mana yang tidak datang, perusahaan itu semuanya kita ada datanya. Tapi itu pertama memang sosialisasi itu memang tidak mungkin ya hanya 1 atau 2 kali. Karena mungkin dimulai before dan after. Before itu sekaligus juga melempar wacana bahwa kami akan ada perda loh. Kamu setuju enggak? Kamu ada masukan enggak? Begitu kan. Nah, kemudian after ini disahkan setelahnya, maka pemerintah kota memang harus turun lagi. Ini sudah disahkan, tetapi untuk ini dalam rangka sudah mulai ada penegasan bahwa ini sudah disahkan, kita harus taat, kamu tidak boleh melanggar. Begitu kan. Jadi ada segmennya di mana kemudian itu dilakukan secara terus-menerus. Idealnya memang ya butuh waktu yang tidak sedikit ya, karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Tapi kita berharap ada sebelum Bu Wali menyelesaikan masa baktinya, ini juga sudah selesai disahkan. karena perwali ternyata yang menumpuk untuk mendapatkan datangan Bu Wali sangat banyak. Dan salah satunya ini ya. Salah satunya ini mungkin ini juga antrian ke belakang, tapi tidak tahu kemudian komitmennya apakah tiba-tiba harus dikedepankan, saya tidak tahu. Yang jelas sudah masuk antrian dan kita pun juga berharap sekalipun dari pandangan fraksi kami yang berbeda tetap kemudian menjadi atensi dari pemerintah kota bahwa niat kita ini sebenarnya baik loh. Siapkan dulu baru kita revisi sehingga masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan. Baik. Saya mau coba ke Bu Sri Widati. Sebelum saya menanyakan ke poin apakah perda ini sudah merepresentasikan kepuasan dari salah satu penggagas naskah akademiknya, Bu Sri Widati juga ya, bersama dengan disupport dari AMKRI juga, Pak Nanang. Selain pada poinnya itu, apakah sudah merepresentasikan dan kepuasan terhadap perda ini, apa yang mau disampaikan lagi, Bu? Iya, jadi begini Pak Yonas, Mas Yonas ya. Selama ini sebetulnya kita bukan cuma mendampingi Pemkot, tetapi kami sebagai pusat advokasi tobacco control ya, dan juga akademisi begitu dari FKM Unair, kita juga mendampingi DPRD Bu mengawal selama ini perjalanan ini begitu. Jadi kami sangat mengapresiasi kalau kemudian DPRD mensahkan ini ya, memparipurnakan ini, itu satu hal yang sangat baik sekali untuk Kota Surabaya. Jadi kalau setelah perda ini disahkan, memang PR selanjutnya adalah Pemkot harus bisa melaksanakan ini, menegakkan ini. Akankah diteruskan pengawalannya, Bu? Iya, jadi tentu saja karena kita sebagai warga masyarakat ya, warga masyarakat Surabaya dan juga kami sebagai akademisi akan tetap mengawal supaya perda ini juga ditegakkan. Jadi kita juga mendorong pemerintah kota untuk menegakkan perda ini. Nah, selain itu kita tahu bahwa karena dari kesehatan masyarakat, kita tahu bahwa masyarakat pun harus ditolong untuk mereka paham, untuk mereka mengerti sehingga mereka mau menerapkan. Jadi kita tidak hanya membuat perda kemudian dilepas begitu saja, tidak. Jadi kita tetap melakukan edukasi. Selama ini kami melakukan edukasi ke berbagai lapisan, dari SD, SMP, SMA sampai masyarakat umum itu kita undang untuk itu. Nah, apakah kami sudah puas dengan ini? Ini bukan masalah puas atau nggak puas, Mas Yonas. Iya. Pertanyaan saya kalau gitu saya ganti. Apa ini sudah merepresentasikan dari semua keinginan dari tidak juga. Jadi begini, perda itu kan cuma langkah awal untuk melindungi masyarakat. Iya, tapi kalau perda itu tidak ditegakkan, tidak dilakukan, nanti kan sama aja, Mas. Itu kayak macan ompong. Ya, jadi kita harus membuat atau menolong, mendampingi supaya tujuan akhirnya kan masyarakat menjadi hidup sehat. Iya, betul. Ya, kualitas hidupnya naik. Kan kita maunya kan itu, begitu. Betul. Jadi jangan puas hanya sudah ada perda, ya sudah. Waduh, tapi kualitas hidupnya nggak naik karena perda tidak ditegakkan kan sama aja. Artinya masih ada step selanjutnya, masih perlu dikawal dan perlu difinalisasinya lagi. Dengan Pak Nanang Sutrisno dari AMKRI, Pak, apa yang mau disampaikan Pak terkait dengan mumpung ada Bu Kusnul juga dan Bu Sri? Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang sudah mewujudkan perda ini. Kemudian yang kedua, perwali itu merupakan salah satu goodwill ya, jadi sebagai petunjuk pelaksana. Namun kami berharap lebih dari itu. Wali Kota Surabaya kalau bisa ini juga mengkampanyekan secara intens kepada masyarakat bahwa kita sudah punya perda semacam ini. Tolong disosialisasikan, tolong diamankan, tolong dipatuhi semua pihak sehingga ini cepat menjadi virus positif yang menyebar ke seluruh penduduk Kota Surabaya. Sehingga Wali Kota Surabaya tidak hanya dikenal kampanye begini saja, tetapi juga mengkampanyekan ini kaitannya kembali kepada Surabaya sebagai kota ramah anak. Ini penting sekali. Bahwa nantinya ini imbasnya ke sana sehingga Surabaya memang pantas disebut sebagai kota layak anak dan ramah anak. Karena dimanapun anak Surabaya, dimanapun dia berada di Surabaya dilindungi dari berbagai macam hal yang negatif termasuk asap rokok. Itu saja. Dan diharapkan segera dieksekusi sama Bu Risma ya dalam mengkampanyekan dengan hasilnya ini. Untuk closing statementnya dari Bu Kusnul, harapannya dengan terbitnya perda ini? Apapun keputusan pada rapat paripurna kita hormati bersama, tetapi tetap catatan kami tetap tidak berubah karena kami itu adalah salah satu tugas kami adalah pengawasan pada pemerintah Kota Surabaya. Karenanya kita berharap bahwa kalau ini sudah menjadi kesepakatan dan sudah menjadi tanggung jawab kita semua, maka kita berharap pemerintah kota juga bersungguh-sungguh menerapkan ini. Dan himbau mulai jangan bottom up ya, tapi coba kita top down, mulai dari pejabat kita, kemudian dari para tokoh-tokoh masyarakat kita, sampai kemudian publik itu merasa bahwa ada contoh yang kemudian menjadi habit yang kemudian itu menumbuhkan partisipasi publik dalam bersama-sama menciptakan, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Surabaya. Bersama-sama meningkatkan kesehatan derajat manusia Kota Surabaya. Silakan Bu Sri, harapannya? Iya, sebelumnya kami berterima kasih sekali kepada semua pihak yang sudah mendorong lahirnya perda ini, baik kepada pemerintah kota, kepada DPRD, kepada semua institusi yang ikut mendorong lahirnya perda ini. Selanjutnya sih kami berharap bahwa perda ini akan ditegakkan, segera dibuat perwalinya dan segera ditegakkan, termasuk di semua unsur dari paling atas sampai paling bawah. Dan kami siap mendukung untuk hal itu. Ya, itu aja Mas. Baik, dari Pak Nanang, apa yang bisa disampaikan di harapannya? Ya, harapan saya sederhana. Jadi semoga para pihak ini mengawal berjalannya perda ini. Walaupun nanti sesudah tanggal 17 April ini formasinya berubah, saya harap semua keinginan saya, semua teman-teman yang ada di DPRD itu juga punya komitmen yang sama di dalam rangka mengawal perda ini. Karena perda ini perda kesehatan yang artinya menyangkut harkat hidup orang banyak secara langsung. Nah, jadi komitmen yang sama dimiliki oleh semua pihak sehingga perda ini bisa berjalan dengan sempurna. Baik, waktu juga membatasi kita semuanya, Bu Kusnul. Sekretaris Pansus Raperda KTR, Bu Kusnul, terima kasih sudah hadir. Dari Wakil Ketua Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia dan dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER, Bu Sriwidati. Terima kasih Bu atas waktunya dan menjadi narasumber kami. Juga dari anggota AMKRI Bapak Nanang Sutrisno, terima kasih Pak sudah memberikan pandangannya. Dan diharapkan pemirsa dari obrolan kita hari ini pada kesempatan kali ini dengan tema Raperda KTR Rokok yang sudah menjadi perda saat ini sudah disahkan, diharapkan memberikan banyak informasi kepada Anda terkait tentunya pada pertanggal 4 April kemarin sudah disahkan. Kita tinggal tunggu bagaimana penomorannya dan kapan perwalinya akan dikeluarkan sehingga eksekusinya bisa jelas dan kapan kita bisa menikmati peraturan tersebut. Kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya, tetaplah di Dialog Khusus. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa.